Oke, halo Nubi Mam, selamat siang. Oke, karena berhubung udah jam 2 siang, Mimpi mulai aja ya, Mams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hai, ada Mams Lila di sini, ada Mams Atika, ada Mams Nur Hikmah, dan pastinya juga ada narasumber kita, Mams Dila. Jadi kembali lagi ya Mams di sesi Mamspiration Lebih Mams hari ini. Tapi sebelum kita mulai sesi Mamspiration hari ini Mams, Windy ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh Mams hebat di Nubi Mams. Terima kasih ya Mams untuk setiap pelukan, untuk setiap kesabaran, doa, dan cinta yang sering gak terlihat tapi selalu terasa. Menjadi ibu bukan hal yang mudah ya, Mams. Dan Mams udah melakukan yang terbaik. Momspiration sendiri adalah ruang kecil untuk Mams berhenti sejenak, bernapas, dan merasa ditemani. Nggak perlu sempurna, cukup hadir dan menjadi diri sendiri. Semoga sesi Momspiration hari ini bisa menguatkan, menghangatkan, dan mengingatkan bahwa Mams nggak sendirian ya, Mams ya. Hari ini kita akan ngobrol tentang tema yang sering banget kita hadapi sebagai orang tua nih, Mams, yaitu mau versus butuh. Kunci kemandirian sejak kecil. Seringkali nih anak kita meminta banyak hal dan sebagai orang tua kita dihadapkan pada dilema. Ini sebenarnya mau atau memang butuh? Nah, lewat sesi ini kita akan belajar bagaimana membedakan keinginan dan kebutuhan anak, serta bagaimana cara menyikapinya dengan penuh cinta tanpa menghambat kemandirian mereka. Semoga setelah sesi ini, Mams bisa pulang dengan hati yang lebih tenang dan langkah yang lebih yakin dalam mendampingi tumbuh kembang si kecil. Dan gak lupa juga, Mimi mau kenalin ke kalian semua, mungkin ada yang belum kenal juga, narasumber kita hari ini ada Mams Dila Pujana, member dari Nubi Mams yang akan berbagi pengalaman tentang mau versus butuh dalam keseharian bersama anak. Jadi langsung aja ya Mams ya, tanpa berlama-lama, silakan dimulai aja Mams Dila Pujana. Kita sambut ya Mams. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Minbi. Selamat siang, Nubimam semua. Semoga Hai. Bi nanti kalau suaranya agak Oh, aman Mams. Tapi sehat ya Mams Dila, gimana kabarnya? sehat, Minbi. Semoga semuanya juga pada sehat ya. Amin, Ya, amin. Selamat Hari Ibu ya Mams izin Dila. betul kita buka hari ini, Alhamdulillah dengan hari yang mendung-mendung, sejuk gimana Syahdu, dan syahdu selamat. gimana gitu. Ya kata-katanya menyentuh sekali Minbi tadi di. Wah, terima kasih. Tapi kalau Mimi boleh tahu, Mams Dila ini dari daerah mana sih, Mams? Aku di Bogor, Minbi, di Sentul. Oh, di Sentul. Oh iya, Mams Dila kan sering Ya, banget ya ikut acara Gathering Nubi Mams, acara-acara offline Nubi Mams, iya kan? iya, waktu itu aku ikut yang di Kebun Raya. Iya, Heeh. yang di Kebun Raya dan acara Playdate kemarin juga sempat ikut ya, Mams? Datang Waktu nggak? yang playdate yang kedua ya, yang di Mm-mm. Kuala itu bukan? Iya, betul. Iya, aku sempet tuh mau daftar, udah daftar apa ya. Terus eh, Mm-mm. apa tuh pas hari hanya aku gak kebagian gitu, Minbi. Nanti mudah-mudahan bisa ikutan lagi ya. Oh, kuotanya memang terbatas sih, Mams kemarin. Betul. Iya. Kuotanya terbatas, kurang gercep kayaknya. Semoga ke Iya. depannya nanti kita bakalan ada event-event spesial lainnya buat Nubi Mams ya. Ditunggu aja infonya. Oke. Siap. Oke, Oke, Mams Dila kalau gitu boleh dimulai aja materinya. Nah, series ini mau dari Minbi atau dari Mams Dila aja nih? Oke, boleh kalau dari Minbi berkenan, biar nanti aku Oke, juga izin di sini sambil oke, record. boleh. Ya, Oke, sambil Minbi buka, mungkin Mams bisa perkenalan dulu sama Mams yang lain. Mungkin ada yang belum kenal juga. ya. Baik, Nubimam semua, selamat siang. Alhamdulillah hari ini diberi kesempatan oleh narasumber dan tentunya mau sharing bareng ya. Kita di sini mau diskusi bareng terkait yang sudah dipaparkan di opening tadi. Kita akan sama-sama diskusi terkait mau versus butuh
yaitu untuk kunci kemandirian si kecil. Nah, di sini sudah ada di layar ininya apa namanya PowerPoint-nya. Oh, Minbi atau mau buka lewat Oh, coba Canva? sebentar ya, Mams ya. Iya, sudah terlihat. Ya, ini aku ada juga ininya Minbi biar mungkin lebih pas pas ini apa sharing Oke, layarnya. ditunggu ya, Mams, sebentar. Nah, aku japri ke Minbi ya, izin ya. Oke. Sambil ini ya, aku lanjutkan dulu untuk openingnya. Alhamdulillah, puji syukur eh, kita bisa jumpa lagi dengan Ruby Mom semua. Mungkin ada yang baru jumpa juga. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Salawat beserta salam. Semoga Amin. tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Alhamdulillah hari ini izin berbagi dalam kegiatan Momspiration, sharing inspiratif bersama Nubi Moms, mau versus butuh. Kunci kemandirian si kecil. Nah, jadi izin memperkenalkan diri sedikit. Nama aku Dila Pujana dari Bogor, dari Sentul. Mungkin di sini juga ada yang sama-sama dari Bogor. Boleh di kolom chat nih, siapa tahu nanti bisa ketemu-ketemu bareng atau saling berbagi juga gitu kan. Jadi saat ini aku seorang ibu rumah tangga juga sambil bekerja di salah satu lembaga konsultan keuangan. Juga baru punya anak satu, alhamdulillah. Boleh Wah, mungkin next slide, Minbi. oke. Ya, ini sedikit perkenalan dari aku. Tadi juga udah dikenalin sama Minbi. Mungkin ibu-ibu di sini, Nubi mau di sini pastinya semuanya luar biasa ya. Dan setiap hari bisa membersamai anak, entah itu di rumah maupun menjadi wanita karir, semuanya adalah pilihan yang terbaik yang insya Allah semua anak akan bangga kepada Betul. ibunya, kepada Nubi Mom seperti itu. Ya enggak? Boleh sambil next slide Oke. ya. Nah, Nah, jadi di sini kita lihat ya di layar edukasi literasi keuangan mau versus butuh. Jadi ada nih gambar-gambar yang ditampilkan apa yang sebenarnya dikategorikan keinginan atau misalkan mau dan juga apa yang dikategorikan sebagai barang yang diperlukan atau dibutuhkan. Kalau di sini diilustrasikannya misalnya ada gambar boneka, ada gambar mobil-mobilan, mungkin hal-hal yang lain gitu ya, es krim, baju baru seperti itu. Nah, itu kan kita bisa sebut hal itu sebagai keinginan atau mau seperti itu. Nah, kalau yang dibutuhkannya apa? Kalau di sini kita diilustrasikannya dengan perlengkapan sekolah, ada tas, ada sepatu, ada pensil, buku gitu ya. Dan juga tentunya ada skincare nih. Butuh nggak sih skincare? Ternyata kalau di sini dikategorikannya butuh. Dan di sini kita ilustrasikan dengan Nubiko seperti itu ya. Karena kan kita lagi di Nubi Moms. Emang oke. Nubiko tuh sebagus itu sih. Boleh next slide lagi. Oke, Aku Mam. udah habis nih Minbi Suti krimnya, Suti balm. Pakai apa aja, Mam? Semuanya kah? Hair lotionnya pakai, lotionnya juga Mm-mm. sama sutinya juga aku pakai. Oh, pakai semua. Tinggal nanti ya kalau misalnya memang ada sunscreen, ada Ah facial iya itu semuanya semoga pada ya. Dan grup seru banget pada nanya-nanya. insya Nah, Allah jadi secepatnya, kita Mams. kembali lagi nih ya. Oke, mudah-mudahan lancar kita semua menunggu nih untuk Amin. launching produk barunya. Jadi apa sih edukasi literasi keuangan itu juga mulai usia berapa di idealnya belajar literasi keuangan. Boleh nih di sini ada yang komen-komen, mungkin ada yang tahu kira-kira kapan sih tepatnya belajar literasi keuangan itu. Kalau misalkan ada yang kita udah mulai merencanakan keuangan atau gimana kan, ternyata
literasi keuangan ini sudah ada risetnya nih. Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Profesor Dr. Murniati Muhlisin bersama tim Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, beliau itu menjelaskan bahwasannya strategi literasi keuangan ini terbagi ke dalam tahapan usia ya. Di sini tahun sampai di usia 50 tahun ke atas. Nah, kemudian anak usia dini termasuk tahapan pertama atau kategori pertama yang harus diberikan literasi keuangan. Tujuannya buat apa sih? Nah, tujuannya ini agar nantinya terbentuk karakter bijak finansial dan ini untuk bekal di masa depannya. Kok bisa sampai sejauh itu gitu kan mikirnya. Contohnya ya yang sekarang sering terjadi di berita-berita yang marak terjadi ketika seseorang atau eh, jangankan belum punya KTP gitu ya. Kita banyak banget lihat berita kadang-kadang anak di bawah umur tuh udah banyak ada juga yang katanya terjerat pinjol kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah belajar literasi keuangan dari kecil, harapannya ketika dia punya sesuatu identitas yang resmi atau dalam hal ini di Indonesia ya, sampai tiba-tiba kok namanya masuk ke daftar pinjol atau tiba-tiba dia daftar buat judol kayak gitu kan ngeri ya. Dan hal ini juga untuk membuat karakter si anak tersebut tidak impulsif gitu. Jangan dikit-dikit belanja terus. Nah, atau belanja online kan sekarang kalau belanja nggak perlu ke pasar juga bisa ya, tinggal lewat layar gitu. Nah, kayak selanjutnya Minbi boleh. Nah, kita di Sudah, Mams? Slide-nya sudah. klubnya Ya, Gila. Ngelek ya. Bentar ya, Mams. Aduh, mohon maaf sebentar, sebentar. Hmm, ini laptop aku juga. Mams, ditunggu sebentar ya. Ya, ini apa? Masih belum muncul. eh Sebentar, Mams. Ya gak apa-apa, Mindi. Kita tunggu dulu. Oke, Mams. Ini kita alihkan dulu. Minbi agak-agak lelah nih kayaknya hari ini. Oh, kali teknologi yang dia serap gitu.
Bahkan Oke, bahkan selain itu si Gen Alpha ini juga punya akses tanpa batas gitu kan ke teknologinya. Maka dari itu kita kita sebut mereka ini punya proses yang serba cepat dan serba instan. Nah, hal ini menjadi kekuatan untuk Gen Alpha sendiri. Mereka ini cepat belajar hal baru, kemudian mereka ini senang explore, juga jadi karakter yang visual thinker dan juga bisa beradaptasinya cepat. Jadi kalau misalkan kita lihat anak-anak sekarang ya, walaupun gak diajarin tutorial caranya buka HP atau caranya nyalain komputer gitu. Kayaknya mereka tuh udah bisa sendiri gitu ya. Entah dengan mengamati atau misalkan baru lahir aja udah punya Instagram yang followernya kadang melebihi kita-kita gitu kan. Terus udah gitu ini adalah jadi bekal si Gen Alpha tersebut. Lalu ada apa sih kemudian dengan hubungannya literasi keuangannya? Jadi hubungannya dengan literasi keuangan bisa terjadi tantrum finansial pada Gen Alpha itu sendiri. Contohnya, misalkan sebenarnya yang mudah emosi bukan Gen Alpha doang ya. Nubimos juga mudah emosi kalau misalkan dipancing-pancing terus gitu kan. Tapi khususnya untuk Gen Alpha di sini. Jadi mereka itu bisa jadi mudah emosi, kemudian karena terlalu banyak pilihan permainan atau terlalu banyak pilihan teknologi, jadi overstimulasi dan juga mereka ini sulit menunda keinginan. Nah, hal ini jika dibiarkan atau misalnya tidak dikelola dengan baik emosinya, psikologisnya, ini akan jadi bumerang untuk kita sendiri atau untuk orang tua yang mana nantinya ketika dia sudah besar, kalau ingin sesuatu, ya harus sekarang gitu. Padahal kan segala sesuatu itu perlu proses gitu ya. Ada ada hal yang harus diusahakan terlebih dahulu. Karena gen alpha ini memang dari dia lahir melihat sesuatu itu bukan suatu proses, tapi sesuatu yang dimunculkan. Kayak misalkan mau belanja ya udah tinggal tap-tap layar, nggak perlu ke pasar. Kayak gitu. Jadi solusinya tuh gimana sih kita sebagai orang tua untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan tersebut terjadi. Jadi kita ini eh, harus bisa membekali. Kita menjadi bagian di dalamnya. Kita tidak bisa melawan teknologi. Kita juga nggak bisa eh, melarang anak. Udah ya, nggak boleh gitu kan kita nggak bisa karena kita kan hidup berdampingan ya dengan teknologi itu sendiri. Betul. Jadi kalau di sini quote-nya kita tidak bisa memperlambat dunia, tapi kita bisa membekali agar anak ini kuat di dalamnya dengan apa? Contohnya dengan literasi keuangan sejak kecil, seperti itu. Ya, paling dasarnya si anak itu jadi tahu deh apa misalkan yang dia pengen dan yang dia butuhkan. Kalau sekedar pengen aja, berarti kan bisa ditunda terlebih dahulu, seperti itu. Ini contohnya dua nih, misalkan yang satu emosian nih si anak perempuan dikit-dikit marah misalnya kayak gitu kan sampai keluar asap-asap tuh kepalanya yang satunya lagi terpapar teknologi tetap tapi dia sudah dikasih tameng misalkan sama orang tuanya di sini diilustrasikan si anak ini walaupun main tablet tapi dia udah pakai helm udah bisa memfilter gitu misalnya kayak gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini manfaat literasi keuangan. Nah, kenapa ditulis manfaatnya ada dua? Kenapa nggak buat anak aja? Kan tadi judulnya mau versus butuh, kunci kemandirian si kecil. Ternyata kita nggak bisa ya kalau misalkan manfaatnya itu hanya untuk anak aja. Karena kita pun sebagai orang tua sama-sama bertumbuh, sama-sama belajar bersama dengan anak kayak gitu. Kalau dalam literasi keuangan, manfaatnya untuk anak itu apa? Nah, manfaatnya yang pertama, kalau tadi disebutin di slide sebelumnya, anak itu mudah tantrum, mudah emosi. Kalau diajarin literasi keuangan, bisa memprioritaskan butuh dan juga ingin, si anak ini bisa mengurangi tantrumnya itu sendiri. Jadi dia bisa mengelola emosi gitu. Kemudian dia juga tahu itu tuh bentuk kemandiriannya. Jadi dia udah tahu hal yang sebenarnya aku bisa kok menunda keinginan aku nanti aja dulu kayak gitu. Terus dia juga merasa dilibatkan dan dipercaya. Kayak misalkan kita mau ke pasar nih atau mau ke supermarket, kita mau belanja, terus kita tanya sama anak. Misalnya, adek apa ya di rumah keperluannya yang habis? Kita bilangnya keperluan. Kadang-kadang kan anak-anak tuh bingung, butuh butuh tuh apa gitu ya. Tapi kalau kita bilangnya perlu,
di apa disinonimkan dengan kata-kata perlu, jadi anak tuh ngerti, oh iya aku kan perlu sampo, aku tuh perlu misalnya eh, perlu baju baru kayak gitu. Nah, kita tanya tuh, oh perlu ya baju baru ya. Emang baju yang lama kenapa? Kan baju yang lama misalkan kotor, atau misalkan gambarnya pengen yang gambar robot, kalau yang di rumah itu gambarnya sound the ship gitu misalkan. Nah, berarti kan itu yang dia bilang perlu tuh padahal dia tuh pengen kayak gitu. Nah, di situ dia merasa diajak diskusi nih nanti sama kita. Ternyata yang dia bilang perlu baju baru, sebenarnya itu mau ya, bukan perlu, karena kan di rumah itu punya yang mirip. Nah, di situ kita ajarkan dia untuk menunda satu hal gitu. Kemudian yang ke berikutnya, belajar mengambil keputusan. Jadi si anak ini akhirnya setelah kita kasih opsi, setelah kita kasih pengantar tadi cerita, anak ini tahu keputusannya. Oh ya udah kalau gitu, aku nggak usah deh beli baju barunya. Cukup kita beli perlengkapan kebersihan rumah atau beli skincare aku aja, itu yang lebih perlu kayak gitu. Nah, kemudian untuk orang tua apa sih manfaatnya? Di sini untuk orang tua yang pertama ini, orang tua belajar konsisten. Jadi kita nggak bisa nih kalau kita ngajarin anak literasi keuangan tapi kitanya nggak konsisten, karena nanti anak juga bakal melihat dari kita, Mommy aja katanya nggak usah, kalau yang apa yang nggak perlu banget kok beli. Nah, berarti kita nggak konsisten tuh. Di sini nyambung ke poin kedua, jadi tidak impulsif juga ketika kita sudah belajar literasi keuangan. Jadi kayak misalkan kita melihat sesuatu yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget sih, tapi lagi diskon, lagi murah, beli nggak ya? Nah, sekiranya barang itu hanya akan menumpuk di rumah gitu ya, atau misalkan jadi cuman nggak terlalu manfaat gitu. Itu kan namanya impulsif, mubazir. Nah, kita bisa lebih mengevaluasi kira-kira nggak usah lah berarti dibeli dulu, tahan dulu aja. Atau misalkan kita alihkan ke hal-hal yang lebih produktif, yang lebih dibutuhkan tuh apa sebenarnya seperti itu. Nah, di sini juga sama, kita dimudahkan saat belanja dengan membuat list belanja, tahu prioritas ketika sudah tahu literasi keuangan seperti itu. Nah, ini yang lebih lebih apa namanya? Yang lebih dirasakan manfaatnya, yaitu kita akan lebih kompak dengan pasangan, karena dengan kita belajar literasi keuangan dengan pasangan itu akan lebih saling terbuka, komunikasinya juga akan lebih baik gitu. Jadi jangan sampai antara antara misalkan newbie moms dengan para suaminya ini, mungkin kalau misalkan sekarang masih belum terlalu kompak, coba deh dibuka percakapannya, misalkan kayaknya kemarin bulan kemarin itu pengeluaran kita kayaknya melebihi budget ya. Kira-kira kita kebanyakan jajan atau apa ya? Nanti kan dibuka tuh list bareng-bareng. List keuangannya dicatat, kalau bisa dicatat setiap hari, apa sih aku udah keluar uang apa aja sih hari ini? Apakah melewati pos-pos batasan yang udah aku buat kayak gitu. Jadi kalau kalau aku pribadi di rumah bikin bikin pos-pos keuangan, kayak misalkan hari ini ada pos belanja domestik, aku simpen berapa. Terus nanti setelahnya ada pos untuk uang sekolah anak. Tapi di sini si AA ini kan anakku lagi ikut kelas bermain gitu kan. Nah, ikut kelas bermain ini kan misalkan dia setiap kelas itu ada bayarnya sekian. Nah, itu kita bikin posnya. Ternyata dari pos-pos tersebut misalkan ada, oh ternyata kok bulan kemarin kayaknya kita keluar luar dari budget nih. Nanti di situ akan ada komunikasi yang terbentuk. Jadi dengan pasangan itu akan lebih kompak ya seperti itu. Termasuk juga ketika kita misalkan eh, ingin sesuatu tapi kita belum ada budgetnya, itu bisa didiskusikan juga dengan pasangan. Jadi mengurangi drama finansial. Nah, ini nyambung dengan poin yang terakhir. Jadi drama finansial itu salah satunya menjadi pemicu ya, kalau misalkan kita lihat berita-berita sekarang itu banyak terjadi kasus-kasus perceraian apa, ternyata selain karena misalkan orang ketiga, salah satunya faktor ekonomi yang tidak transparan terhadap pasangan seperti itu. Nah, ini manfaat literasi keuangan. Selanjutnya, ini dia. Apa sih hubungannya eh, literasi keuangan juga dengan skincare?
Di sini ada dua ilustrasi, mau versus butuh. Dua-duanya sama-sama skincare, sama-sama di dalam kotak. Tapi diilustrasikannya kalau misalkan yang perlu di sini adalah kita lihat dari komposisinya, fungsinya untuk kesehatan kulit. Tapi kalau yang mau atau yang keinginan berarti skincare-nya misalnya bentuknya lucu, terus misalnya dia lagi viral, terus misalkan kemasannya tuh estetik banget ya warnanya. Udah gitu orang-orang semua lagi pada pakai atau kita sebut dengan apa FOMO kayak gitu. Nah, ini jadi tugas buat kita nih, buat orang tua, buat ibu, bagaimana cara kita memilih skincare yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kayak gitu. Jadi ini nyambung ya. Dari skincare dengan literasi keuangan tuh nyambung banget gitu. Oke. Izin dilanjutkan lagi. Nah, masih tentang skincare time, mau versus butuh. Jadi, kalau butuh itu sesuatu yang wajib dipenuhi, yang sangat eh ini apa namanya? Harus pokoknya ya harus dilaksanakan. Tujuannya untuk kesehatan tubuh dan juga untuk kulit anak. Jadi misalnya yang jelas di sini ditulis adalah kita ini butuh untuk sabun anak yang membuat kulitnya lembut. Kita ini butuh dengan lotion yang akan membuat kulit anak menjadi lembab seperti itu. Kita juga butuh loh sunscreen anak yang bisa menjaga si anak ini ketika aktivitas di luar. Juga kita juga perlu nih krim iritasi ringan untuk membantu kita meredakan ketika si anak ini misalkan ada alergi atau misalnya ada ruam-ruam seperti itu. Tapi di sini juga ada nih keterangan yang mau mau di sini menyenangkan atau misalkan estetik tadi tapi tidak wajib. Contohnya yang tadi itu kemasannya lucu, produknya lagi trending, ada banyak sekali varian-varian ininya ya aromanya. Jadi kita bisa milih aku suka favorit yang A B C D akhirnya dibeli deh semua. Nggak jadi deh itu mau hemat kan jadi karena dibeli semua. Terus ada aksesoris tambahannya misalkan ada apa ada slime-nya lah, ada gantungan kuncinya. Nah, itu berarti sebenarnya skincare-nya itu komposisi yang dibutuhkannya sudah tepat, sudah ada, tapi ternyata ada tambahan-tambahan tambahan yang estetiknya, tambahan hadiahnya mungkin itu yang akan menambah sendiri si harganya. Jadi kita bisa mempertimbangkan kembali kira-kira kita perlunya yang mana seperti itu atau perlu yang hanya fungsinya saja atau kita juga mau membeli yang tambahan-tambahan lainnya. Nah, jadi skincare itu perlu atau butuh? Perlu perlu atau ingin. Nah, ini kayaknya di layar salah nih, perlu atau butuh. Dua-duanya ini sama diksinya ya. Jadi perlu atau pingin? Jawabannya itu perlu ya, karena kulit anak ini masih sangat rentan, mudah iritasi, kulitnya tipis, kemudian anak juga pastinya perlu perlindungan harian seperti itu. Dan juga kita sebagai orang tua memilih produk untuk anak harus riset dulu ya, tentunya harus eh, lihat dulu testimoninya, lihat dulu komposisinya. Jadi harus sesuai karena kalau misalkan salah beli atau salah pilih itu juga akan memberikan dampak yang kurang baik untuk anak atau untuk reaksi terhadap kulitnya seperti itu. Nah, kalau Nubiko salah satu skincare yang banyak banget nih testimoninya, bahkan kayaknya udah jadi top branding ya. Kemarin aku lihat di Instagramnya keren banget Nubiko. Memang bagus produknya kalau misalkan aku kasih review itu yang apalagi yang Suti Balmnya itu cepet banget habis Minbi. Kalau bisa bikin yang versi gede kayaknya buat dipakai sama ibunya juga. Nah, ini balik lagi nih, kita mengajarkan mau versus perlu. Jadi gimana nih, biar si anak ini kan tadi harus diajarin tahapan-tahapannya ada 8 tahapan literasi keuangan. Tahapan pertama itu untuk anak di usia 0 sampai 6 tahun. Gimana cara ngajarinnya? Nggak mungkin kan kita tiba-tiba ngasih lihat, Dek, ini deh uang 100 ribu warnanya merah ya. Ini bisa buat beli A, B, C, D. Kalau ini uang yang 20 ribu cuman cukup beli mie ayam misalkan. Kan nggak ngerti ya bayi kalau diajarin kayak gitu atau misalkan toddler diajarin seperti itu mereka nggak akan ngerti. Tapi kita harus membuat metode yang menyenangkan,
yang edukatif buat anak. Jadi harus sambil bermain. Jadi misalkan si anak-anak ini ketika mau kita ajarin literasi keuangan, yang pertama tadi kita tanya kira-kira apa nih bahan-bahan yang habis atau keperluan yang sedang habis di rumah. Bisa ditanya seperti itu, kita ajak ngobrol, kemudian juga kita ajak mereka ikut belanja, membuat list belanja, terus kita ajak mereka pilih beli barang belanjaannya ke supermarketnya kita ajak. Kemudian di rumah kita juga bisa membuat eh, sesuatu yang tentunya bisa jadi bahan permainan dan juga bahan belajar. Kalau di sini aku kasih ilustrasi, misalnya Nubi Moms punya worksheet atau misalkan punya buku atau ngeprint sendiri gambar-gambar yang misalkan ada gambar skincare, terus ada gambar apa namanya boneka, mainan, es krim, terus makanan, buah gitu ya. Nanti kan gambar-gambar itu udah dicetak tuh. Kita simpan di satu tempat, kemudian kita siapin kotak dua warna berbeda. Misalnya kotak yang merah dan juga kotak yang biru. Terus kotak yang biru ini kita kasih tahu nih ke anak kita. Nak, kalau yang biru ini, misalkan anaknya udah toddler ya, udah toddler, udah 3 tahun, 4 tahun, udah ngerti komunikasi dua arah, cara ngajarinnya kayak gitu. Ini yang warna biru, kamu taruh gambar-gambar yang sebenarnya barang-barang ini kamu pengen warna biru tuh. Kalau yang merah pengen aja gitu, kayak kayak misalkan kalau nggak sekarang pun nggak apa-apa. Nanti di situ mereka belajar. Yang pertama di situ mereka tahu prioritasnya, kebutuhan dan keinginannya apa. Terus mereka juga belajar bentuk ya, juga mengetahui macam-macam benda. Terus yang berikutnya si anak ini juga jadinya terikat bondingnya dengan orang tua. Terus mereka juga bisa belajar, misalkan ini eh, boneka, terus ditaruhnya di warna apa kotaknya berarti, misalnya di merah, taruh di warna merah. Terus habis itu ditanya, kalau boneka apa ya bahasa Inggrisnya? Ternyata bisa banyak sekali yang dipelajari. Selain belajar literasi keuangan, banyak permainan-permainan edukatif yang bisa kita ciptakan dari hal sederhana seperti itu. Kalau ini kan contohnya membuat list ya. Kalau misalkan membuat list seperti ini, bisa diterapkan ketika mungkin anaknya sudah sekolah atau sudah TK seperti itu. Oke. Jadi, ketika kita belajar literasi keuangan, bukan artinya kita ini paling benar ya. Jadi di sini role model bukan selalu benar, tapi mau berjalan bersama anak dalam prosesnya. Dan kita itu tidak harus sempurna seperti itu. Jadi anak ini belajar dari apa yang dia lihat, apa yang kita lakukan sehari-hari, dan di mana sehari-hari pun orang tua juga masih belajar nih. Jangan sampai eh, kita juga memperlihatkan hal-hal yang sekiranya tidak baik seperti itu, karena kan anak mencontoh dan meniru gitu. Kemudian ketika kita berbelanja, anak juga kan ikut misalnya. Jadi anak ini tentu akan belajar bagaimana cara kita membeli suatu barang, apakah direncanakan barang tersebut dibeli atau sebenarnya nggak perlu-perlu banget tapi kok malah beli. Itu kan impulsif ya, nanti jadi bumerang tuh buat kita sendiri ketika kita ngajarin, kamu harus hemat ya, sebenarnya ini nggak butuh tapi kitanya malah beli yang nggak perlu-perlu banget kayak gitu. Tapi dari situ kita bisa ngobrol bareng sama anak, bisa bisa tahu sebenarnya apa sih si anak ini memaknai eh, belanja itu seperti apa kayak gitu. Kemudian di sini cara orang tua mengambil dan memberi keputusan juga menjadi contoh untuk anak, misalkan keputusannya si ibu mau beli gadget baru. Nah, terus anak kan jadinya tahu, oh berarti itu merupakan kebutuhan untuk ibu aku. Jadi bukan bukan hanya untuk gaya-gayaan. Ternyata dengan beli gadget baru, ibu aku bisa tambah produktif, bisa bikin konten lagi, kemudian nanti dari situ bisa dapat tabungan tambahan kayak gitu kan. Nah, kemudian di sini juga seiring berjalannya waktu, sebuah pilihan untuk berbelanja atau pilihan produk bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan fase anak. Kayak gitu. Nah, kalau ini adalah cara mengatur uang anak.
Di sini misalkan ada 3 pos keuangan ya. Ada pos keperluan, ada pos keinginan, dan juga pos nabung. Misalkan eh, Nubi Moms udah dikasih jatah sama pak suaminya. Ini uang misalnya 100.000 satu pekan untuk si anak. Itu kan misalnya aja ya. Tapi kalau misalkan ada yang jajan seharinya 100.000, ya alhamdulillah itu gimana dikelolanya aja gitu kan. Nah, ini misalkan pos keperluannya kita bikin nih di satu amplop atau misalkan satu wadah keperluan si anak ini, entah itu skincare-nya, entah itu bayaran ketika misalkan dia lagi lesnya gitu kan, kadang ada yang les terus bayarnya itu pas per pertemuan kayak gitu. Nah, itu kan berarti kan masuk ke pos keperluan. Kemudian juga pos keinginannya itu misalkan dia tuh lagi pengen sepeda, berarti kan harus dikumpulkan dulu tuh si uangnya, atau keinginannya itu dia pengen jajan tambahan, entah itu beli coklat atau beli es krim atau dia pengen eh worksheet baru seperti itu. Itu masuk di pos yang mana lebih tepatnya seperti itu, dan itu disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Yang orang tua itu akan lebih tahu sebenarnya anak ini butuhnya apa, pengennya apa, dan dia misalkan pengen, aku pengen nabung deh buat anakku, buat misalnya kalau yang belum sunat, yang laki-laki anaknya, oh ini buat buat pos sunatnya dia, pos hitanan. Kemudian misalkan untuk yang perempuan, misalkan dia kayaknya nanti bakal perlu tas baru deh, ajaran yang baru nanti mau beli tasnya deh, aku nabung dulu. Nah, berarti kita simpen tuh di pos tabungan. Jadi ketika si anak itu punya uang saku sendiri, tentunya dikelola oleh orang tuanya, tapi jangan sampai ini ya, jangan sampai jadi investasi bodong gitu ya sama ibunya. Tapi harus betul-betul disesuaikan. Itu. Nah, kemudian ini model rumah Sakinah Finance. Jadi yang aku pelajari di lembaga yang tempat aku bekerja ini, literasi keuangan, kita punya model rumah Sakinah Finance, yakni sebuah rumah yang menopang pondasinya ini ada pendapatan. Kemudian tiang-tiangnya ada impian, ada surplus dan defisit. Kemudian di sini juga ditulis ada kebutuhannya apa saja seperti itu. Dan juga atapnya sebagai proteksi, atau di sini ditulis dengan ketidakpastian, kontingensi. Jadi di sini sangat berkaitan dengan tema kita terkait mau versus perlu, kunci kemandirian si kecil. Ketika kita pondasinya jelas ya, kita bisa mengelola apapun ketika kita sudah punya pondasi nih. Pondasinya ini pendapatan. Jadi harus punya pendapatan terlebih dahulu. Terus di sini kita bisa kelola tuh apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita mau beli 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, seperti itu. Nah, di sini juga berdasarkan untuk yang Muslim, ini apa namanya, model rumah Sakinah Finance ini dibangun berdasarkan makosid syariah, yaitu hifzuddin untuk menjaga agama, kemudian untuk menjaga kehidupan atau hifzun nafas, hifzul akal untuk menjaga akal atau intelektual seperti itu, dan untuk menjaga keturunan, dan juga untuk menjaga harta seperti itu ya. Nah, kita masuk di kesimpulan. Jadi kesimpulannya, mau versus perlu, kunci kemandirian si kecil untuk anak. Yang pertama bisa membentuk karakter anak. Kemudian kita juga harus konsisten, juga harus disiplin. Dan untuk skincare anak, dipilih sesuai keperluan, kebutuhan, dan juga pilih yang aman dan sesuai untuk usia si kecil. Juga sekarang kan banyak ya skincare-nya, seperti misalnya Nubiko, itu bisa digunakan untuk ibu dan anak. Jatuhnya bakal lebih hemat juga dan manfaatnya sama-sama bagus seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, wah luar biasa Iya, banget kita Mams bisa Dilan. mudah-mudahan bermanfaat. Ini sangat-sangat insightful sekali, Mams. Buat Mams yang mungkin masih punya newborn atau baru menikah, lagi hamil, kan ilmu-ilmunya bisa bisa kita coba nih dari sekarang. Udah ada nih ilmunya, tinggal nanti aja menjalankannya seperti apa. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke sesi Q&A atau sesi sharingnya aja ya, Mams Dila ya. Iya, silakan. Aku stop Nah, sharing ya. ini mungkin kayaknya mm-mm, ada yang mau tanya langsung nih, ada yang raise hand dari Mam Sylvia. Iya, Boleh mungkin Mam silakan. Sylvia langsung aja. Assalamualaikum, selamat siang semuanya.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. Selamat off cam siang. boleh lagi menyusui. Boleh, Mams, gak apa-apa, aman. Iya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya Sylvia dari Medan, usia anak 1 tahun. Nah, saya ingin bertanya nih, ini menarik nih mengenai keuangan ya. Jadi ada satu waktu pada saat ini ya mau melahirkan kan, kita hamil tuh. Jadi mempersiapkan kebutuhan bayi itu banyak sekali gitu kan. Nah, kadang bisa sih satu waktu itu kita buat tuh rules-nya gitu. Kita catat apa yang perlu dan tidak gitu kan. Tapi satu sisi keinginan kita, oh pengen nih ngasih yang terbaik untuk anak nih gitu kan. Belanja ini, belanja itu gitu kan. Ya memang harus kita lihat dulu sih keuangan kita kira-kira cukup nggak gitu. Jadi apa ya kayak berperang batin gitu. Satu sisi kan kita hamil tuh. Eh, Katanya kalau kita keinginan nggak tercapai nanti anaknya gimana-gimana gitu kan. Terus kepikiran gitu. Mitos-mitos seperti itu gitu. Nah kemudian juga ada gini nih eh, berperang batin yang seperti ini. Eh, ini kan anak pertama antusias ya dengan membelikan barang-barang yang baru ya walaupun kita belinya tuh yang murah kadang ya yang di bawah 50.000 misalnya bantal gulingnya yang 30.000 misalnya gitu tapi kadang ada saudara ataupun orang tua yang menginginkan udah pakai yang sepupunya punya yang lama-lama saja gitu kan. Nah jadi kadang perang batin itu eh, membuat kita dari masa nggak mampu sih yang hanya 30.000 gitu kan. Memicu gitu kadang mau ya beli yang dengan harga yang lebih tinggi gitu. Melampiaskan emosi tadi gitu. Jadi yang jadi pertanyaan gitu eh, apakah salah gitu kan karena tadi kita kondisi saat hamil berperang batin tadi berperang pikiran kita tadi yang jadinya seharusnya nggak perlu jadi kita beli gitu padahal sebenarnya itu nggak butuh-butuh kali gitu kan bagaimana sih pengen tahu cara menyikapinya gitu Mams. Eh, Mana tahu kan ini bisa jadi pelajaran buat saya dan juga mungkin bermanfaat untuk Mams yang lainnya. Terima kasih. Oke, Mams Sylvia, terima kasih banyak. Mungkin Mams Dila bisa langsung dijawab aja ya, Mams ya. Iya. Makasih Mam Sylvia untuk pertanyaannya. Ini kayaknya cukup mewakili Nubi Moms yang hadir juga termasuk aku sendiri gitu ya. Eh, Bagaimana cara memerangi perang batin tersebut kiranya nggak perlu-perlu tapi malah pengen dibeli. Tadi sih berarti ada dua yang di highlight ya. Yang pertama misalkan ketika misalkan ada banyak nih eh, kerabat ketika kita punya anak, apalagi anak pertama yang ikut seneng itu biasanya kan banyak sekali ya keluarga, nggak hanya suami dan istri tersebut saja. Neneknya seneng, saudaranya seneng, semuanya pada pengen berebut ngasih-ngasih. Ini nggak apa-apa nih lungsuran masih bagus kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya itu nggak salah, itu silahkan aja. Dan eh, perkara si barang tersebut terpakai atau enggak atau kiranya misalkan dikasih ternyata dikasih tapi masih kegedean atau bisa dipakainya nanti ya udah bisa disimpan dulu. Terus kalau misalkan tadi itu kan barang sehari-hari yang kiranya diperlukan ya misalkan tadi kan dicontohinnya dengan bantal guling bayi gitu, masa sih aku gak mampu beli harus pakai yang lungsuran tadi kan gitu kata Mam Sylvia. Kalau untuk hal tersebut silahkan diskusi lagi dengan pasangan, dengan suami gitu. Eh Kalau menurut aku pribadi sih, misalnya ada yang ngasih dari saudara, ya gak apa-apa diterima dulu aja. Nanti ketika misalkan dari dari pasangan, oh iya masih layak kok, masih bagus, ini bisa buat ganti gitu. Karena kadang bantal guling bayi juga ada waktunya kita cuci gitu. Jadi perlu diganti yang baru diganti dulu pakai misalkan yang tadi itu yang pengasih nah itu nggak apa-apa juga jadi kita beli baru-barunya nggak terlalu banyak gitu misalkan kemudian
untuk memerangi perang-perang batin lainnya gimana nih gitu. Nah, itu harus kita juga pandai-pandai mengelola emosi ya. Contoh di sini sih emosinya lebih ke emosi belanja atau emosi spending. Kita lihat, misalkan income kita atau pendapatan kita ini segimana sih. Terus keinginan kita ini yang kita inginkan oke nggak nih? Bakal nge-cover nggak nih? Bakal ada sisanya nggak kalau aku beli ini gitu. Gimana untuk nabungnya si ade bayi, terus untuk sekolahnya dia nanti kira-kira kalau kiranya barangnya cukup mahal atau misalkan memerlukan budget yang agak besar, yang pertama strateginya kalau udah kepikiran dari jauh-jauh hari nih, misalkan dari jauh-jauh bulan udah kepikiran kayak aku tuh dulu lagi pas baru tahu hamil ya, udah kepikiran nanti pokoknya pas sudah lahiran anaknya pengen photoshoot ya. eh Urusan dibolehin apa enggak sama saudara urusan nanti lagi kan kan anak kami gitu kan. Jadi ya udah kepikiran tuh udah pengen photoshoot, udah langsung riset tuh berapa biayanya, terus fotografernya dia tuh bersertifikasi apa enggak, terus kayak gimana gimana itu kan ternyata budgetnya lumayan. Kalau saat itu ya untuk aku dan suami itu budgetnya kan lumayan. Jadi pas udah tahu pengen hal tersebut, aku kumpulin tuh dari disisihkan setiap setiap bulan aku sisihkan, aku pisahin posnya. Misalkan ini pos untuk nanti lahiran, untuk beli keperluan anak saat bersalin, untuk aku sendiri pasca bersalin gitu kan. Jadi yang diperhatikan kan tidak hanya anaknya ya, tapi ibunya juga perlu diperhatikan. Kemudian juga harus inilah apa namanya dirangkul gitu kan ibunya juga. Nah, termasuk untuk photoshoot itu sendiri punya budgetnya gitu, punya posnya sendiri. Jadi ketika si anak lahir, kalau ada yang ngasih-ngasih gitu kan ada suka ada ya misalkan ngasih ngasih amplop, ngasih uang kayak gitu. Nah, itu bisa disimpan untuk hal yang kiranya lebih dibutuhkan untuk nanti ke depan. Karena untuk yang budget yang besar tadi yang kita pengen, oh udah ada nih posnya, paling mungkin nambahin sedikit aja kayak gitu. Jadi strateginya ketika barang tersebut memang lumayan harganya atau memang perlu budget sendiri, harus dibuat pos tabungannya gitu. Dan itu jangan diganggu, kayak misalkan apa-apa deh ngambil dulu 10.000 kan nanti diganti lagi. Nah itu tuh nggak kerasa biasanya kayak gitu. Jadi kalau kalau udah bikin pos tabungan ya udah judulnya nabung, taruh aja terus udah jangan jangan diganggu gitu. Kemudian eh kalau tips lainnya yang tadi itu misalnya Mam Sylvia udah bikin listnya kebutuhan dan keinginan kan tadi kan, bisa juga setelah setelah dibikin listnya tunjukin ke pasangan. Oke nggak nih yang aku bikin? Kayaknya kita perlu diskusi. Nah, nanti setelah di situ ketemu tuh sama suami. Misalkan yang ternyata yang Mam Sylvia perlukan ini kata Mam suami kata suaminya oke nih boleh nih kita usahakan. Berarti itu di ACC dong pengajuannya. Jadi diusahakan bersama gitu. Jadi di situ yang membuat para pasangan menjadi kompak, harus banyak berdiskusi, harus banyak terbuka seperti itu. Mungkin itu sih Minbi jawabannya. Bener, Mams. Iya. Kadang kan Gimana Mam Sylvia, terjawab nggak nih? karena hamil itu kan, jadi kita tuh kalau kata orang tua dulu jangan beli dulu sebelum 7 bulan, 8 Oh bulan iya gitu iya. ya. Jadi udah ketahan kali, Mams, gitu. Kadang lihat baju pengen, ih cantik, lucu ya, gitu kan. Eh, Ini beli, yang memang ya ibaratnya kalau kita pinter-pinter mencari adanya yang murah-murah kan gitu ya, Mams ya. Nggak hanya, maksudnya ya bolehlah kita mendapatkan sesuatu dari orang yang mungkin kita nggak mampu gitu Mams ya kan. Tapi kalau rasanya ya kayak masih kita jangkau yang murah kayak baju hariannya apa gitu kan, ya pasti kan kita pengen lah kasih yang terbaik untuk anak, apalagi yang udah kita impi-impikan gitu, yang kita tahan-tahan mau beli ini mau beli itu anak pertama kan gitu ya Mams. Jadi kadang kayak apaku salah ya selama ini gitu. Kadang eh, pas sudah lahiran atau gitu masih kepikiran juga sih. Apa karena kemarin emosi hamil atau gimana gitu, Mams. Terima kasih ya, Mams. ya, sama-sama Oke, Sylvia. Mam Terima kasih Sylvia. jawabannya. Terima kasih juga ya Mam Sylvia. Semangat terus pokoknya buat anak-anak. Tapi jangan terlalu dijadikan beban ya Mams pikirannya.
Oke, Mams Dila, ini ada pertanyaan dari Mams Reyani dari Tangerang di kolom chat. Mimpi baca ini aja ya. Izin bertanya, Mams. Wah, pertanyaannya lumayan banyak ya. Ini Mimpi bacain satu aja Iya. dulu ya. Saya pernah dengar jangan bahas uang atau bilang tidak punya uang kepada anak kecil. Apakah itu benar? Dan mengapa, Kak? Oh, satu-satu Oke, nih jawab jawabnya. dulu yang satu. Satu-satu dulu, boleh. Eh, jadi di sini kita sama-sama belajar ya, Nubi mau semua, Momi-momi semua. Pernah dengar jangan Tuh. bahas uang atau tidak punya uang kepada si kecil. Apakah itu benar? Iya, Mimi juga pernah dengar itu, Iya, Mams Dila. iya itu, Jadi kayak anak-anak itu nggak perlu tahu kondisi keuangan kita gitu. ya itu bener apa enggak sih kayak gitu ya. Mm. Eh, ya usianya berapa dulu? Kalau kecil-kecil banget dia nggak paham ini. Misalkan masih toddler, masih Percuma ya kita kecil. ngasih tahu juga. Ya, misalkan dalam hal ini dia mungkin maksudnya Mam Anggraini, Mam Anggriani usia anaknya 3 tahun, Mam. ya, nah biasanya anak usia 3 tahun itu dia kayak lagi jalan kemana, misalkan ke supermarket atau dia melihat di jalan sesuatu yang kayak menurut dia tuh bikin dia happy, bikin dia seneng. Aku pengen punya itu gitu kan. Kadang, ih, mami aku mau itu sepatu baru apa kayak gitu-gitu kan. Terus kan kita sebagai orang tua kadang nggak bisa langsung membelikan gitu ya. Karena yang pertama akan membentuk karakter yang kurang bijak untuk si anak ketika segala sesuatu langsung kita belikan atau langsung kita penuhi. Jadi bukan karena nggak punya uang aja nih kita nggak beliin, tapi sebenarnya kita tuh ada aja kalau misalkan mau kita beliin sebenarnya bisa, cuman kita tunda dulu Hmm. karena dia juga harus bisa dia menahan apa yang dia mau gitu biar emosinya dia juga bisa pelan-pelan dia mengelola emosinya dengan baik seperti itu. Jadi misalkan kayak tadi tuh pengen sepatu baru, padahal dia lagi pakai sepatu tuh masih bagus gitu kan, masih Hmm. masih belum ada 3 bulan tuh sepatu, masa udah nunjuk sepatu lagi kayak gitu. Terus habis itu misalkan ini kondisinya memang ketika si orang tua uangnya lagi diperlukan untuk hal yang lebih penting daripada beli mainan anak gitu kan. Anak tiga Hmm. tahun kan biasanya nggak jauh-jauh dari mainan, makanan yang dia pengen kan kayak gitu. Tapi Betul. ketika memang Hmm. dalam hal ini orang tuanya lagi nggak ada posnya untuk itu, hal yang tepat disampaikan sebenarnya bukan nanti ya lagi gak punya uang, nggak gitu sih. Sebenarnya kayak eh kita sampaikannya pelan-pelan aja. Oh, pengen ya, kita validasi dulu perasaan si anak ini. Ternyata dia tuh pengen loh beli sesuatu yang baru atau dia tuh pengen makan pizza misalnya kayak gitu. Oh, pengen ya. Iya, katanya pengen ya udah nanti kita beli ya kapan-kapan, tapi kita coba tanya dulu di rumah sama papa boleh enggak, terus atau enggak kita coba cari alternatif solusi yang lain. Misalkan kalau dia pengennya makanan, pengen donat misalkan. Donatnya kalau kita beli di luar lumayan tuh satu kotak misalkan 120.000. Kalau kita bikin di rumah cukup menyiapkan bahan-bahan yang kita bisa temukan di dapur atau di sekitar rumah, di warung gitu maksudnya ya. Hmm. Nggak nyampe 50.000 udah jadi tuh donat setengah kilo misalnya kayak gitu kan. Mendingan nanti kita bikin di rumah sambil main tepung mau nggak kayak gitu. Kita ajak ajak ke hal yang lebih sederhana, ajak ke hal yang alternatifnya yang sama-sama bikin dia happy kayak gitu. Jadi memang kalau kita nyampein ke anak 3 tahun kita nggak ada deh uangnya kayak gitu. Mereka nggak akan ngerti, tapi kita coba alihkan ke hal yang sama esensinya, tapi tidak mengurangi kebahagiaan anak tersebut gitu kan. Kayak gitu sih, itu yang Hmm. pertama mungkin Minbi jawabannya. Jadi kita memang tidak menyebutkan kita tidak punya uang, tapi coba kita sampaikan hal yang lebih baik. Itu yang pertama Oke. tadi. Terus kalau enggak, kita bilang hari ini kita harus beli yang lain dulu ya, karena ini harus harus segera nih gitu. Yang yang Ade mau nanti kita diskusi dulu kayak gitu. Gitu Minbi. Oke, jadi tetap komunikasikan ya Mams ya. Jadi Mm, jangan terlalu kita langsung mendikte anak-anak nggak punya uang, ataukah kita langsung ngebahas keuangan itu sendiri sebenarnya nggak baik juga ya. Jadi lebih baik kita dialihkan aja ke sesuatu yang lebih baik juga, gitu. Nah ini pertanyaan yang iya. kedua Validasi dulu. Mm-mm. masih dari Mams Reyani juga. Dalam usia 3 tahun, gimana cara menanamkan konsep menyimpan sebagian untuk nanti tanpa membuat anak frustasi atau kehilangan motivasi bermain?
Oke, menyimpan sebagian untuk nanti. Maksudnya menyisakan sesuatu gitu ya, Mams Anggriani ya. Kehilangan motivasi untuk bermain. Jadi ini contoh realnya kayak gimana ya, Kak? Hmm. Misalkan menyimpan sesuatunya ini dalam bentuk apa gitu. Ya, betul. Konteksnya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi. Atau kita ke yang pertanyaan ketiga nih, Mams Dila. Oh Bagaimana iya, orang boleh, tua bisa boleh. mengajarkan anak membedakan ingin main sekarang versus tahan sebentar untuk main yang lebih menyenangkan nanti? Nah, Cara mungkin bisa dijawab yang menjelaskannya. itu dulu aja. Iya, eh, cara menjelaskannya ya harus dikomunikasikan dengan anak. Misalkan tiba-tiba dia pengen main nih ke playground gitu. Padahal cuaca di luar lagi kurang mendukung seperti sekarang lagi hujan gitu kan. Betul. Ha. Berarti kita bilang sama anak pelan-pelan, nanti kita bisa main di luar. Misalkan yang pertama tadi misalkan faktor cuaca, terus yang kedua karena Hmm. kita di rumah itu cuma berdua sama anak nanti nunggu ayahnya pulang atau nunggu nunggu papanya libur dulu ya biar kita mainnya bisa Hmm. bareng-bareng keluar kayak Oke. gitu. Tapi tetap kita main dulu aja di rumah. Jadi main main yang hal yang lebih sederhana, main yang tetap menyenangkan, misalkan main di rumah main flashcard atau misalkan sama anak main tebak-tebakan, baca buku gitu, temenin anak main mobil-mobilan sambil bermain itu kita jelasin sama anak kalau misalkan kita nanti bakal ada kok main di luar tapi kalau anak umur 3 tahun itu masih belum ngerti minggu depan besok jam 3 jam 8 itu kan dia masih belum ngerti ya kita Hmm. bilangnya iya, dia masih belum belum tahu waktu Betul. waktu yang tepat gitu. Kita bilang gitu, iya nanti kita main, tapi tunggu dulu ya, kan sekarang lagi hujan di luar. Nanti kita, Mm-mm. tapi kita nggak boleh bohong juga. Pokoknya kalau misalkan emang udah bilang main ya berarti kita harus tepatin main. Kayak kemarin itu tuh anak aku tuh kayak mami kan pengen lihat ke Ayon gitu. Dia kan deket ya dari sini dari Sentul ke Ayon itu Hmm. lagi ada yang salju-salju katanya. Terus emang lagi banyak kerjaan tuh aku di kantor itu lagi gak bisa ditinggalin. Iya nanti ya. Sekarang kita main dulu ke kantor, ikut dulu. Terus di kantor itu emang ada mainan gitu, bawa kayak main menara-menaraan. Terus dia main dulu di situ. Ikut karena memang sehari-hari ikut ke kantor juga kalau aku pergi. Terus dia nanya kan pas lewat kantor itu pulang kan lewat Ayon. Ya udah kita turun di sini aja mami itu kan ayo lewat iya tapi ini udah sore kayak gitu terus akhirnya aku tepati karena di hari yang lain kayak gitu ya ayo udah siap belum besok ya atau misalkan nanti siang ya yang penting kayaknya udah makan dulu udah udah mandi udah rapi udah tidur gitu kalau kalau misalkan main tapi dianya ngantuk malah malah di jalan jadi nggak betah juga gitu kan anaknya kayak gitu untuk cara cara menyampaikannya kepada anak main nanti dan main untuk yang sekarangnya seperti itu Mam Reani. Oh ini Oke. udah dijawab tuh di bawahnya. Nih. Oh, untuk menyisihkan sebagian uang mah untuk beli mainan yang bagus dan awet daripada beli mainan kecil-kecil dan sejenis terus-menerus. Iya ini yang tadi itu ya jadi impulsif ya. Betul, impulsif sekali. Jadi mainannya yang itu lagi yang tetap dibeli. Padahal di rumah juga sebenarnya udah ada. Iya ini emang lagi fasenya Mam Reani anak aku juga kan usianya 3 tahun. Terus dia tuh udah punya mainan Mm-mm. kaktus gitu di rumah, cuman tutup bawahnya hilang. Tapi kalau dikasih baterai tetap nyala gitu kan. Mami ini kan hilang tutupnya, ayo kita beli lagi. Beli apa? Beli kaktus lagi. Atau nanti Hmm. jadi ada dua, kata aku gitu. Iya nggak apa-apa, jadi kan aku punya dua, jadi banyak. Nggak, bukan masalahnya banyak, tapi ini kan cuman cuman ini ya sama ada tutupnya apa enggak, tapi cuman eh, intinya tuh sama-sama bunyi aja gitu tidak ada hal yang membedakan mendingan nah daripada beli kaktus nanti kita coba lihat dulu yang lain-lainnya kira-kira pengennya apa akhirnya akhirnya aku ajak dia lihat yang lain akhirnya dia pengen belinya buku Wipe and Clean ya udah alhamdulillah kan jadi oh iya jadi dia Jadi intinya tinggal dialihkan nurut ya aja Mams Dila.
Iya bener. Kita Kayak alihkan ke gitu. yang lain. Tapi memang Iya. berarti umur lagi memang fasenya ya seperti itu ya di usia 3 tahun ya. Iya, jadi dia tuh udah punya mainannya tuh di rumah. Eh mainannya kan yang tadi kayak 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 Mam Reyani bilang tuh sebenarnya udah punya tapi kecil-kecil dibeli terus-menerus. Tapi pengennya Mam Reyani dibeli belinya nanti ditahan dulu untuk beli mainan Mm-mm. yang lain gitu, opsi yang lain. Nah, itu mirip Oh. banget. Anak aku juga memang memang lagi di fase itu. Misalkan udah punya nih bis mainan di rumah, udah punya kaktus mainan di rumah, tapi dia kalau misalkan kan anak sekarang udah ngerti ya, walaupun dia belum bisa baca tapi Mm, ngerti icon di HP gitu loh. Ini benar, kalau dia benar. ini kalau kalau lihat Shopee tuh kan ini tuh lihat, malah dia tuh udah bisa ini loh Minbi kayak Shopee-nya dibuka, terus yang ada gambar kameranya itu dia klik, terus dia klik barang. Tuh kan Momi sama ada kaktusnya, jadi dia nggak Wah, ngerti kaktus, dia wah. iya dia nggak ngerti kaktus tapi fotoin si kaktus mainan terus ditunjukin ke aku nih sama nih kayak gini jadi searchnya by picture gitu Ya udah bisa ampun, kayak gitu pinter banget, ya mah. kan sama Ngeri-ngeri, kan sedap juga ya. iya kayak gitu jadi emang harus ditemenin tonton kalau dia nonton harus ditemenin kayak kita nggak bisa kalau ngelarang ngelarang sama sekali nggak boleh itu kan kita nggak bisa ya Benar, karena betul. sehari-hari juga kita dengan teknologi kayak Betul. apa namanya kerjaan kita mungkin sebagian besar ibu-ibu juga ada yang kerjaannya lewat HP lewat gadget Betul. terus kan anak pasti mau nggak mau juga lihat Iya, itu kan mami juga main HP terus aku betul. dilarang kayak gitu kan jadi harus Betul. tetap ditemenin Tetap didampingi ya, dijelasin Mams kayak ya. gitu. Oke, Iya, Mams Suryani, semoga terjawab ya, Mams. Ini karena masih ada dua pertanyaan, nggak apa-apa, Mams. Dilanjut lagi aja, Min dibacain, Mams Dila. iya nggak apa-apa. Iya, kalau aku Oke. terserah dari Mindinya, kalau masih ada waktunya silakan boleh. Karena tanggung nih, ada dua pertanyaan lagi, kita jawab aja Ya. ya. Coba nih, Min dibacain dulu. Dari Mams Popi Yuliantika kepada anak agar tidak menghambat. Oh, iya. Memberikan bantuan agar tidak menghambat kemandiriannya. Iya, ini eh kalau di fase yang sekarang lagi aku alami, kayak misalkan si AA ini lagi, aku panggil anak aku itu A ya, AA Kafil kan. Jadi dia tuh misalkan lagi mau habis mandi nih, terus dia pakai baju sendiri gitu. Gimana caranya, Mami? Kadang dia ini ya, anak kecil tuh banyak drama, padahal dia bisa gitu. Udah bisa, aku tuh dia udah bisa, cuman pengennya diiniin terus, pengennya dibantuin terus. Nah, coba ayo, gimana caranya? Mana yang depan, mana yang belakang? Aku tunjukin tuh, misalkan cara memakai baju gitu ya. Aku tunjukin yang ini yang depan ini yang ini. Sekarang pegang dulu bajunya lebarin misalkan kayak gitu. Terus gimana katanya? Masuk kepalanya satu-satu aku tutorial. Terus udah gitu tangan kanan dulu. Oh gini ya, iya kayak gitu. Nanti terus besoknya aku lihat dia habis selesai ke toilet tuh. Udah bisa kan ke toilet sendiri. Terus habis itu selesai diambil handuk, setelah selesai dibersihin kayak gitu, dia ini ke aku nyamperin ini mommy ini ya depannya ya Hmm. udah mulai inget tuh berarti kan iya ini yang bagian depan bener coba pakai pakai sendiri jadi batasan kita membantu ya kita kan apa namanya apalagi anaknya udah toddler gitu pertama-pertama tetap kita bantu terus kita kita sambil kita bantu kita kasih tahu caranya gitu Minbi nanti besok-besoknya dia bisa gitu walaupun pelan-pelan karena Hmm. emang kalau anak-anak itu kan dikasih taunya nggak bisa ya kalau satu kali harus berulang-ulang kata dokter Aisyah Dahlan juga gitu sampai sampai dia tuh inget gitu gitu jadi harus harus dikasih taunya berulang-ulang terus habis itu kita juga harus memberikan kesempatan sama si anak misalkan dia mau coba silakan coba pakai akhirnya dia pakai misalkan masih terbalik nih kita kasih tahu ini salah kebalik coba ini ulangi lagi kayak gitu gitu sih Minbi jadi kita ajarin kita kita Hmm. bantuin sambil kita kasih tahu pelan-pelan caranya. Oke. Oke, Mams Popi, semoga terjawab ya. Nah, ini terakhir nih, Mams Dila. Ada dari Mams Lila Fadri.
Mams mau tanya, untuk tabungan pendidikan anak, baiknya nabung biasa di tabungan atau ikut program seperti program pendidikan asuransi ya? Iya iya. Hmm. Ini untuk bekal si anak ya, Mams. Betul. Nah, Jadi baiknya kalau gimana nih? ya, untuk tabungan anak, khususnya pendidikan, ini berarti kalau aku sih lebih nyebutnya ke investasi ya. Karena kalau misalkan nabung itu kan berarti ya udah kita simpen uang, tapi ada kemungkinan si uang tersebut deflasi. Deflasi di sini berarti entah nilainya turun atau dia memang berkurang. Karena kan yang namanya zaman setiap berkembang juga mempengaruhi nilai uang gitu ya, Mindy. Jadi Betul. kalau kita naruhnya dalam tabungan aja, udah gitu kita simpen 1 juta, 1 juta di hari ini, belum tentu ketika 2 tahun, belum tentu ketika 5 tahun lagi itu bakal kebeli barang-barang yang sama seperti sekarang. Kan sering banget tuh kita ilustrasi lihat, dulu uang 100.000 bisa beli sembako sampai 2 kresek, sekarang cuman kebeli bahan makanan 3 macam kayak gitu kan. Kalau kita naruhnya dalam bentuk tabungan aja. Tapi di sini untuk pendidikan anak, kalau boleh saran, kita bisa simpan dalam berbagai pilihan platform investasi. Misalkan investasinya pengennya dalam hal apa? eh yang pertama, misalkan kita kita ikut apa tuh namanya, ikut nabung di saham syariah atau reksadana, mungkin juga bisa ditaruh dalam logam mulia seperti itu. Hmm, Atau di sini katanya pengen ikut asuransi pendidikan, bisa juga. Jadi kalau asuransi pendidikan itu yang aku tahu, misalkan kita bayar nih setiap bulan kan bayar preminya. Nanti ketika anak mau masuk sekolah TK, tergantung kita ikutannya udah berapa tahun. Apakah dari si anak lahir ataukah ketika anak baru umur 2 tahun ikutannya. Kalau dari anaknya lahir udah ikutan asuransi tersebut, nanti pas TK, jadi dia cair tuh uang TK-nya, tapi memang tidak mengcover keseluruhan, tapi lumayan lah untuk membantu gitu kan. Nanti pas dia SD cair lagi berapa gitu. Itu kalau asuransi ya biasanya kayak gitu. Eh, ada juga sekarang tabungan yang punya asuransi. Nah, berarti tabungannya tetap uangnya utuh, tapi juga ada asuransinya, ada tambahannya, tambahan fitur seperti itu. Jadi tergantung orang tua pengennya menyimpan dana tersebut di platform yang mana. Yang penting sudah riset dulu, sudah diskusi dulu dengan pasangan. oke. Seperti itu, Mimbi. Betul. Oke, jadi kita perlu riset juga ya, Mams ya. Iya, Sebenarnya jangan. balik lagi sih ke orang tua juga. Kayak Mm-mm, kita lebih tahu mana yang terbaik juga buat anak kita. Seperti mm-mm. itu. Oke, Mams Dila. Karena waktunya juga sudah habis, Iya, sudah maaf ya, terlewat Mimbi. bahkan, Mams. Nggak kerasa banget ya, ternyata udah 1 jam lebih kita ada di sini dari tadi. Akhirnya kita sampai di akhir sesi Momspiration hari ini ya, Mams semua. Untuk Mams Lila tadi semoga terjawab ya, Mams ya. Terima kasih juga untuk Mams Dila atas cerita yang jujur dan juga menguatkan dan yang sangat-sangat insightful sekali ya, Mams. Sama-sama, Mimbi. Semoga dari Iya. sesi Momspiration di hari ini kita pulang dengan sudut pandang yang baru dan hati yang lebih tenang dalam mendampingi anak bertumbuh ya, Mas. Terima kasih juga untuk semua mama yang sudah hadir dan menyimak. Tapi sebelum Minbi akhiri Momspiration hari ini, Minbi minta izin untuk dokumentasi terlebih dahulu seperti biasa ya, Mams ya. Yang tidak berhalangan mungkin boleh di on cam terlebih dahulu. Kita sesi dokumentasi terlebih dahulu 1 kali, 2 kali deh, 2 kali foto, Mams. Oke, dari Mams Lila, Mams Nur Hikmah, Mams Cinta, Mams Sylvia, Mams Nenti, ada Mams Mardi. Oke, nanti dalam hitungan ketiga berikan senyuman terbaik, Mams ya. Oke, kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, Mams. 1, 2, 3. Oke,
Kalau gitu, terima kasih banyak ya, Mam semua, khususnya untuk Mams Dila. Ingat, Terima kasih. Mams pesan dari Minbi, Mams kita semua itu nggak harus sempurna, cukup hadir dan terus belajar. Oke, kalau gitu Minbi tutup ya sesi Momspiration hari ini. Minbi pamit undur diri. Sampai Terima bertemu kasih di Minbi. Momspiration selanjutnya. Terima kasih, Terima Mam. kasih Mams Wassalamualaikum Dila. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat, Mam wabarakatuh. semua. Wabarakatuh. Mohon maaf lahir Sehat-sehat dan batin semuanya. semuanya. Terima kasih ya.